Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Arini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja di kondisi saat ini. Nah, video kali ini kita bakal ngomongin smartphone barunya Realme, yang salah satunya itu Realme Narzo 50A. Sebenarnya ngomong-ngomong, selain ngebut, doi juga punya desain yang so fresh dan baru gitu. Nah, kira-kira kayak apa smartphone-nya? Yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Ngomongin Realme seri Narzo emang identik sama performanya ya, begitu juga sama si Narzo 50A ini yang punya slogan itu Mighty Performance Inside. Performanya yang ngebut untuk di kelasnya dengan budget yang terjangkau. Tentu buat pertanyaan, apakah Realme Narzo 50A ini bisa jadi the best gaming experience di budget 2 jutaan? Yuk kita ngomong dulu dan mulai isi boxnya ya. Oke, ini dia box daripada Realme Narzo 50A. Ini gue suka ya, warnanya birunya tuh bener-bener kayak terang gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat pada bagian belakang sendiri, tampak jelas doi itu punya 4 kelebihan di bawahnya, dimana menggunakan Helio G85 gaming prosesor, 50 megapiksel AI triple kamera, 6000 mAh mega baterai, dan juga 18 watt quick charge. Kalau untuk RAM sendiri gue pegang dengan RAM 4 GB, internal memori sebesar 64 GB dengan varian warna itu adalah Oxygen Blue. Sebagai informasi, ini dia si box daripada Realme Narzo 50A. Terbilangnya so lengkap gitu ya teman-teman. Sudah adanya soft case dan juga dilengkapi dengan kabel data yang sudah Type-C dan pengecasan kepala charger di 18 watt quick charge. So, jadi dia Realme Narzo 50A. Secara desainnya, Realme termasuknya brand yang berani nih guys, ngasih desain yang cukup nggak biasa. Perubahan yang ketara banget itu ada pada bagian frame kameranya. Bila dulu tuh identik dengan desain frame kamera persegi, nah sekarang itu dibuat lebih dominan, lebih besar lah kelihatannya framenya ya. Yang kalau kita perhatiin sih sebenarnya posisi kameranya itu sama, hanya saja dibuat itu kayak nyatu dengan si sensor sidik jarinya, yang buat itu seolah kamera tuh kayak gede dan luas banget gitu loh teman-teman, hampir separuh daripada lebar si smartphone ya bahkan. Gimana menurutnya? Boleh banget tulis di kolom komentar. Selebihnya di bagian back cover itu ini ada model garis trendy gitu ya, yang emang pernah diterapin juga pada Realme Narzo 30A sebelumnya. Dan back cover itu berbahan polycarbonate finishing matte, jadinya ya jarang ninggalin sidik jari, terasanya solid, nggak takut lecet dibanding dengan finishing yang glossy. Buat pilihan warnanya gue suka ya dengan varian warna Oxygen Blue-nya, itu warna birunya kayak soft gitu, kayak unyu gitu loh teman-teman. Dan sebenarnya ada satu varian warna lagi, di mana varian warna Oxygen Green. Sesuai dengan selera kalian. Pilih yang mana? Berbeda dengan gebrakan pada bagian desain, terutama pada bagian kameranya, buat performa ataupun CPU otak yang dipakai itu masih sama dengan Realme Narzo 30A sebelumnya. Yang emang saat itu tuh experience tawarin performanya bener-bener kayak terbaik buat di kelasnya. Bahkan tebakan harga gue pun kemarin tuh sempat meleset. Realme malah bisa jual lebih terjangkau. Itu gila banget sih, nggak masuk akal harganya ya. Jadi pada Realme Narzo 50A ini tuh yang gue pegang menggunakan MediaTek Helio G85 dengan skala tutup mencapai di 214 ribuan. Varian yang kita coba itu dengan RAM 4 GB dan ROM-nya 64 GB. Sebenarnya tersedia juga dengan varian 128 GB ya teman-teman. Nanti harga pastinya berapa boleh banget langsung aja cek linknya pada kolom deskripsi ya. Tapi yang jelas, misalkan budget kalian tuh mentok cukupnya cuma di 64 GB aja ya nggak masalah, masih aman karena doi itu sejatinya dikasih triple slot gitu. Kalian bisa aktifin 2 SIM plus 1 tambah micro SD up to 256 GB. Dengan perpaduan begitu, buat kebutuhan daily mainstream udah baik ya, termasuknya dari mulai kebutuhan komunikasi, nonton, streaming, belanja online, dan buat main game pun ya udah oke buat di kelasnya. Mungkin sedikit catatan aja, sesekali tuh gue ngerasa pada saat ngetik di browser itu suka ke close sendiri aplikasinya. Ya semoga bug kecil kayak gini bisa diperbaiki di update software selanjutnya. Sebagai informasi, bila kebutuhannya untuk main game PUBG, dapat settingan smooth ultra atau bisa juga di XT high, dipakai bermain selama sejam dengan jaringan wifi, itu konsumsi dayanya berkurang di 15%-an. Dan sekalian aja gue info nih, bila kebutuhannya untuk nonton film favorit gitu ya selama 2 jam, daya tahan baterai itu berkurang di 10%-an aja. Terbilangnya ini sih termasuknya yang awet ya teman-teman konsumsi dayanya, apalagi dengan baterai mega besar 6000 mAh-nya, tentu bakal jadi perpaduan yang pas gitu loh buat kalian pengen tetap online seharian, nggak butuh ngecas lagi. Kalau mau lebih awet lagi pas baterainya mepet gitu ya, sebenarnya teman-teman juga bisa aktifin mode hemat daya ataupun freeze notifikasi dari aplikasi yang mungkin mengganggu gitu ya, ataupun aktifin mode hemat daya super ya buat aktifin 6 aplikasi penting yang pengen kalian tetap akses. Sedangkan untuk ngecasnya sendiri dikasih 18 watt quick charge ya, yang mana untuk ngecas hingga full itu butuh waktu lebih dari 2 jam. Jadi saran dari gue sih ditinggal sambil tidur siang aja.
Toh juga terbilangnya ini awet sih, jadi ya sepadan lah walaupun ngecasnya sedikit lama. So far performanya udah oke ya, baterainya awet. Ini pengaruh juga daripada layarnya yang masih 720p ataupun XD+. Yap, sayang banget pada bagian layar ini tuh belum ada perubahan ya teman-teman, masih menggunakan 720p, masih sama dengan seri pendahulunya Realme Narzo 30A ya. Dan sebagai informasi aja, Realme Narzo 50A ini tuh punya layar 6,5 inch model mini drop gitu dengan rasio to body 88,7%. Terus gimana untuk bagian kameranya? Tadi kan di awal tuh gue udah singgung ya kalau misalkan perubahan pada bagian desain kameranya ini cukup berasa banget gebrakannya. Tapi gimana untuk konfigurasi kameranya sendiri nih kak? Jadi asiknya tuh sekarang kita bisa nikmatin 50 megapiksel daripada lensa sebelumnya di 48 megapiksel. Udah gitu temani dengan dua lensa lainnya, dimana 2 megapiksel sebagai lensa makro dan juga lensa BW nih. Kalau buat kamera depan sendiri itu sebesar 8 megapiksel. Sedangkan untuk mode fotonya sendiri terbilangnya cukup lengkap buat di kelasnya ya, dimana ada night mode dengan berbagai filternya. Perekaman video bisa di 1080 piksel untuk kamera depan dan video belakangnya. Ada mode portrait, mode 50 megapiksel dan juga mode lainnya kayak slow motion, time lapse, export hingga makro pun ya udah tersedia. Buat hasil fotonya sendiri gue suka ya, ternyata cetar loh untuk hasil fotonya. Ini mah udah instan banget buat kalian yang dikit-dikit cepret terus pamer di sosial media. Warnanya terbilangnya termasuknya yang vivid, yang instan lah pokoknya. Begitu juga untuk foto malamnya, termasuknya di luar dugaan gue sih hasilnya baik terbilangnya nih teman-teman. Saat menggunakan night mode rasanya cukup terang dan cahaya lampunya pun terkendali. Contoh perekamannya Realme Narzo 50A. Ini perekaman videonya di 1080 ya, baik untuk kamera belakang dan kamera depan. Kita bisa juga zoom hingga 2 kali, hingga 5 kali, atau balik lagi ke lensa 1 kalinya. Dan ini agak mendung, gerimis sejatinya. Hai, ini dia contoh rekaman kamera depannya Realme Narzo. Ngomong-ngomong, ini ada lighting yang gede banget gitu, jadi harusnya cahayanya benar-benar kayak sangat mumpuni gitu. Dan ini posisinya di dalam ruangan teman-teman. Untuk videonya sendiri kayak gini. Ini gue agak salah fokus karena layar sedikit redup-redup gitu. Tapi semoga hasil videonya baik-baik saja. Oke, itu dia tes daripada kamera depannya. Oke, jadi dia cerita gue sama Realme Narzo 50A ini. Smartphone 2 jutaan dari Realme yang bisa jadi lawan berat buat di kelasnya nih guys, khususnya untuk bagian performa, baterai dan juga kameranya. Buat teman-teman yang berminat boleh banget cek linknya pada kolom deskripsi. Buat kalian yang sudah pernah menggunakan Realme Narzo sebelumnya, boleh juga tulis kolom komentar sharingnya tuh kayak gimana, pendapatnya kayak gimana ya, biar saling sharing aja. Sekian dari gue, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.